Oke, selamat pagi sahabat tembing bonsai. Kali ini kita bertemu lagi di acara keluarga kami, yaitu kegiatan berjemur dalam rangka melawan COVID-19. Karena kebetulan keluarga kami, keluarga saya terpapar oleh COVID-19. Dari 4 di dalam keluarga ini, saya, istri saya, anak-anak, cuman saya yang belum terpapar dan mudah-mudahan nggak terpapar. Nah, di sini saya akan menceritakan rangkaian atau cerita bagaimana bisa keluarga saya terpapar dan gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya apa saja yang dialami oleh istri dan anak-anak saya. Nah, di sini setiap gejala mereka berbeda-beda. Nah, yang saya herankan, saya juga tidak terpapar, dan kami telah melakukan swab, baik swab antigen dan swab PCR, dan hasilnya dari kami 3 yang terpapar oleh COVID-19. Dan di sini kami sedang melaksanakan jemur dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya jemur. Nah, di sini kami tetap menjaga mental kami, menghibur anak-anak supaya tetap kondisi stabil, tidak mengalami drop, supaya tidak mengalami gejala yang lebih parah. Oke sahabat, supaya lebih jelas lagi nanti langsung kita tanyakan saja. Yang pertama mengalami perasaan atau gejala terpapar COVID-19 adalah anak saya yang perempuan. Namun karena mungkin imunnya baik, jadi dia lemahnya kurang lebih dari terpapar itu sekitar 5 hari. Baru di hari ke-6 dia mengalami demam. Oke, daripada saya yang menjelaskan, mungkin biar dia langsung yang menjelaskan. Coba, itu kakak Uli, anak saya yang perempuan, anak saya yang pertama. Coba kakak Uli jelaskan apa yang dirasa pertama kali terpapar COVID-19. Pertamanya, hari pertama. Panas dingin. Panas dingin. Terus Demam. demam. Panas dingin sama demam sama aja kali, Bro. Oh, beda ya. Nah, hari pertama panas dinginnya itu kan hari pertama. Nah, Mama kan sempat dengar katanya pertama-tamanya tenggorokannya sakit ya. Nah, coba kakak Uli jelaskan ya. Coba. Jelasin apa? Ya, jelasin rangkaiannya terpapar hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Coba. Tenggorokannya sakit. Habis itu susah jalan. Yang keras. Tenggorokan sakit, susah jalan. Habis itu panas dingin, demam, mual, pusing, hilang penciuman. Itu kan secara keseluruhan. Dari hari pertama seperti ini gitu, coba. Hari pertama Keras. eh, Awal mulanya. ngirainnya flu karena tenggorokannya sakit sama pilek. Terus langsung minum obat sama vitamin. Terus sampai ke hari kelimanya, yang waktu setelah papa beli durian, yang kamu rasakan apa? Susah jalan. Susah jalan karena kenapa? Tulangnya ngilu-ngilu. Terus tulang bagian mana yang ngilu? Pinggang Ya. Jadi persendian tulang-tulang ngilu. Nah, setelah ngilu itu apa yang terjadi?
Demamnya berapa hari? Demam sama panas tinggi 2 hari. Demam dan Naik panas turun. tinggi. Maksudnya ini demam sama dingin, Naik turun. menggigil. Oh. Terus setelah itu berapa hari redanya? Dari Naik turun. naik turun ya. Nah, sampai saat ini terus ini kan sudah lumayan sehat nih. Terus yang masih ada rasa apa? Tenggorokannya gatel. Tinggal tenggorokan gatel. Nah, sama penciumannya belum balik, cuma dikit baliknya. Oh, untuk penciuman belum sempurna ya, belum seperti yang biasa-biasanya ya. Terus kalau perasaannya rasain makanan Masih bisa. masih bisa ya. Oke, itu untuk anak perempuan saya. Lalu yang berikutnya setelah anak perempuan saya, anak laki-laki saya. Kalau anak laki-laki saya ini penjelasannya singkat saja karena dia manusia yang super dan cerdas. Oke. Yang dirasakan oleh Deusel Iya, Pak. Kan kamu yang rasain. yang dirasain pertama mual, terus Demam. demam. Doyan makan nggak waktu mual? Enggak. Dipaksa. Terus sama mama dipaksa nggak? Iya. Dipaksa makan terus ya. Misal mau dipaksa mama. Nah, Oke, itu berapa hari mualnya? 3 hari ya. Oke, nah itu untuk anak saya yang terkonfirmasi virus corona. Lalu istri saya. Nah, mama jelaskan agak panjang biar agak 1 menit 2 menit. Oke. Jelasin apa yang mama ini Alami karena tidur apa merawat mereka ya gua masih dalam ya. nanti mungkin kalau yang belum pernah ya nggak bisa langsung ngomong oh berarti aku kena covid gitu Pak. Jadi awalnya pas mama bilang kami karena kan awalnya ya kalau yang mulai dulu kakak dari gejalanya nyeri telan dan sebagainya, tapi demamnya yang pertama demam itu Rusel. Mama ngerawat Rusel 2 hari demam, terus habis itu lanjut Kak Uli. Nah terus di hari kedua ngerawat Kak Uli itu dan mama udah badannya nggak enak, panas dingin. Kalau cara itunya apa gergesi, tulang-tulangnya ngilu. Nah terus di hari keduanya itu demamnya tapi kayak orang tipes, jadi ada saatnya tinggi panas banget badan kita, tapi ada saatnya habis itu reda. Cuma tulang-tulang itu memang ngilu-ngilu, makanya sempet kirain oh tipesnya kambuh apa ya gitu. Nah terus tapi ada batuk terus pilek juga, kirain oh ya flu biasa nih kayaknya demam flu gitu. Tapi terus ketambahan mulai dari Uli hilang indera penciuman, mama juga ngalamin hilang penciuman. Cuma kalau ditempelin ke hidung masih bisa dikit loh, masih bisa mencium aroma itu. Kalau Kak Uli kan hilang total. Terus kalau yang terasa mungkin karena faktor usia, kalau mama itu dikit-dikit sesak, nafasnya sengal-sengal, ngos-ngosan, ngomong jalan sebentar habis nyapu rumah, beresin teras tuh langsung rasanya ngos-ngosan, gampang capek ya. gampang capek, terasa banget kalau di mama lo. Mungkin makan bilang faktor umur, makanya ya wajar kalau di sana di luar sana dibilang mayoritas kalau umur yang 40 atau mungkin 50 ke atas cenderung resikonya lebih tinggi karena memang terasa banget di badan, terutama di pernafasan itu kayaknya terhambat, susah gitu, kayak istilahnya batuk dahak tapi nggak keluar sih gitu, kayak ganjel di dada ini loh, pengennya pengen dikeluarin tapi nggak keluar dahaknya, nggak encer gitu. Tuh gejalanya. Ya untungnya kalau anak-anak nggak ada sesak nafasnya gitu aja. Oke sahabat, itu tadi penjelasan dari istri dan anak-anak saya, gejala-gejala yang dialami. Jadi setiap pribadi berbeda-beda gejalanya. Nah, di situ setelah
anak perempuan saya melakukan pengakuan kepada saya bahwa indera penciumannya hilang, langsung saya swab antigen dulu dan hasilnya positif. Lalu hari Seninnya, karena swabnya itu hari Minggu, hari Seninnya saya bawa ke puskes Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Saya bawa, saya minta swab PCR dan keluar hasilnya kemarin hari Rabu. Jadi cuman dua hari. Setelah 2 hari keluar, ternyata betul hasilnya positif terpapar COVID-19. Namun saya tidak. Nah, di situ juga diberikan masa isolasi dari tanggal 2 yang terpapar, dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Namun untuk saya dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Terima kasih untuk Puskes Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk pelayanan cukup baik, cepat. Nah, di sini saya mengajak sahabat semua, jadi kalau kita mengalami gejala-gejala seperti itu, kita harus melakukan antisipasi dini, atau kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kita, supaya kita tidak menggampangkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Karena menurut saya kalau kita cuek, tidak peduli dengan apa penyakit kita, yang kita takuti, yang saya takuti, saya pribadi saja, saat terpapar tapi kita tidak melakukan pemeriksaan, kita tetap bermain, bersilaturahmi, bekerja, ataupun melakukan aktivitas sosial dalam bentuk apapun. Nah, kita di situ akan menemui banyak orang. Nah, orang-orang tersebut dalam kondisinya atau kesehatannya kita tidak tahu, dan kita sudah melakukan penularan ke orang-orang tersebut yang berinteraksi dengan kita. Akhirnya mereka terpapar dan efeknya mungkin berbeda-beda. Sebenarnya itu tujuannya supaya kita tidak melakukan penyebaran COVID ini ke orang lain yang notabene kita tidak tahu kesehatannya, tidak tahu apakah orang-orang tersebut mempunyai penyakit turunan. Terus usianya juga tadi dijelaskan oleh istri saya, itu usia juga sangat mempengaruhi. Kalau anak-anak, pengaruhnya hanya kehilangan indera penciuman, panas, demam. Nah, untuk istri saya, karena dia yang melakukan aktivitas di rumah, bersih-bersih apa segalanya, masak, yang dirasakan memang cukup luar biasa. Saya melihat sendiri, napasnya terputus-putus, tersengal-sengal. Terus baru melangkah dari dapur ke depan saja sudah keringatan, sudah keluar keringatnya banyak sekali. Jadi usia juga mempengaruhi. Nah, usia, penyakit bawaan. Jadi sahabat semua, jadi kita harus menjaga itu, karena kalau kita sampai tidak menjaga, yang kita takuti penyesalan. Kita mempunyai orang tua, kita mempunyai kakek nenek masih, karena kita yang melakukan penularan, terjadi apa-apa dengan keluarga kita akan menyesal. Dan menyesal itu tidak ada obatnya. Dikasih apapun tidak ada obatnya. Intinya kita selaku makhluk sosial, makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan, yang mempunyai perasaan, pemikiran, kita harus bertindak secara manusiawi. Nah, itu saja. Karena COVID itu jangan dijadikan, kita anggap COVID itu sebagai aib. Bukan aib, berbeda. Karena kemungkinan besar akan banyak sekali yang terpapar nantinya. Jadi kita harus terus terang saja. Kalau saya pribadi, lebih baik saya dijauhi untuk sementara daripada saya
melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak masalah bagi saya untuk dijauhi sementara, karena itu hanya sementara saja, bukan suatu masalah. Dan kita tetap mengutamakan untuk diri kita sendiri. Dengan kita menjaga diri kita, otomatis kita sudah menjaga orang lain. Kalau kita sudah menjaga kesehatan kita dalam rangkaian COVID-19 ini, kita sudah menjaga keluarga kita, orang lain, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, teman-teman kerja, semuanya sudah kita jaga. Itu saja sih. Nah, ini pesan-pesan saya. Jadi kalau terpapar COVID-19, benar yang dikatakan dari pemerintah, diwakili mungkin dari tim kesehatan selama ini, mengatakan banyak makan, banyak istirahat, makan makanan yang bergizi. Jadi itu betul sekali. Nah, yang berikutnya, kita tetap harus menjaga mental kita. Harus dihibur, jangan ngedrop. Tapi juga harus tetap menjaga diri. Oke, sahabat. Nah, di sini saya sedang melaksanakan jemur pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, jam 10 pagi. Jadi dengan cuaca sama-sama dilihat, sahabat, panas, terik. Jadi mari saya berpesan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap percaya diri. Yang utamanya kita harus apa? Madang. Oke, sahabat, itu saja. Jadi tambahan dari saya, pesan dari saya, orang yang berahli di bidangnya seperti dalam bidang kesehatan, saya rasa harus ikut membantu pemerintah dalam segala kegiatannya. Sekalipun itu membuat suatu konten atau apapun, membuat tentang COVID ini, jangan berbeda dari pemerintah. Itu pesan saya, karena pemerintah sudah sangat lelah, sangat capek untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi kalau kita yang berdinas di dalam kepemerintahan atau kita yang ahli di dalamnya di bidang kesehatan, saat kita berbicara, baik itu di publik, perorangan, saya berharap semuanya mendukung pemerintah. Baik itu dalam segi vaksin, virus ini sendiri perkembangannya seperti apa, tingkat resikonya harus mendukung pemerintah. Jangan buat pemerintah lebih lelah lagi, lebih capek lagi dengan sikap dan tindakan kita. Itu saja pesan dari saya. Sekali lagi saya ajak, jangan lupa, madang.